Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selalu diberikan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di tempat yang barakah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengkaji, memaknai, memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Melalui kitab Al-Jalalain kita telah sampai pada ayat yang ke-37 surat Yunus. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين. خصوصا لازم كجك سنن أعمال وصوله وفروعه منتمي إليه إلى حضرة المفسرين والمحدثين والمصنفين والمؤلفين والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي وشيخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم رسولنا وفرائنا ومنتمي إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء إلينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, dimulai dari ayat yang ke-37 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Sadaqallahul Azim. Kita mencoba 3 ayat ini kita bahas. Yang pertama dari sisi riwayat bacaan. Wa ma kana hadzal Qur'an. Ada yang baca begitu. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara. Ada yang baca begitu. Ada yang baca yuftari. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. Ada yang baca ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. Ada yang baca ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. أنا baca لا ريب فيه. أنا baca لا ريب فيه من رب العالمين. Ada yang baca وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Hanya dibacakan. أم يقولون افتراه أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله قل فأتوا بسورة مثله Ada yang baca begitu. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذا يبدأ ولما يأتهم تأويله. هذا يبدأ ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Wa ma kana hadzal Qur'an,
wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara, tidak mungkinlah Al-Quran itu dibuat-buat oleh min dunillah, oleh selain Allah. Walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi, akan tapi Al-Quran itu membenarkan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsilal kitab, dan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab. La raiba fihi min rabbil alamin, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran ini. Min rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan yang menguasai alam semesta. Am yaquluna iftara, apakah layak mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buat Al-Quran? Qul fa'tu bi suratin mithli, katakanlah fa'tu bi suratin mithli, maka datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran, dengan surat Al-Quran. Wad'u man istata'tum, ajaklah, undanglah, man istata'tum, siapa saja yang mampu, min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu merasa benar. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi, bahkan mereka mendustakan apa-apa yang mereka belum mengetahui seutuhnya. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, dan belum datang penjelasan terhadap Al-Quran. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah pendustaan itu sebagaimana orang-orang sebelum mereka mendustakan juga. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat zalim. Ini ada 3 ayat yang menjelaskan secara sederhana. 3 ayat tadi itu menjelaskan tentang keberadaan Al-Quran. Allah meyakinkan bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga mengancam kepada mereka yang mendustakan terhadap Al-Quran dengan ancaman yang serius, seperti apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mendustakan Rasul-Rasulnya. Allah juga menyiksa kepada mereka. Itulah ayat-ayat yang kita bahas. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah juga menjelaskan tentang sikap orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, dan Allah menjelaskan tentang bagaimana mereka mengikuti akidah atau keyakinan yang nenek moyangnya, dan mereka hanya berdasarkan perkiraan saja, tidak ada keyakinan yang sebenarnya. Itu pada ayat yang sebelumnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita bahas ini sangat sesuai sekali. Jadi Allah meyakinkan bahwa yang sebenarnya adalah Al-Quran,
tidak seperti apa yang mereka ragukan terhadap Al-Quran. Baik. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara. Wa ma kana hadzal Qur'an, tidak mungkin Al-Quran yang ada itu ay yuftara, dibuat-buat min dunillah, oleh selain Allah. Jadi Al-Quran itu betul-betul sebetulnya ya itu bukan dibuat-buat, memang dibuat oleh Allah, bukan dibuat-buat oleh orang yang selain Allah, termasuk baginda Rasul kan, maksudnya begitu. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara, kata Syekh Jalaluddin Asy'ari, iftiraan. Jadi bukan membuat, tapi membuat-buat. Ya, dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu kan tidak membuat yang sesungguhnya, ditambah-tambahi, kurang-kurangi, itu namanya iftira. Al-Quran itu betul-betul dibuat oleh Allah, bukan dibuat-buat oleh orang selain Allah. Min dunillah ay min ghairihi, maksudnya bukan dari Allah. Jadi itu yang dituduhkan kepada baginda Rasul tentang Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, tapi dibuat oleh baginda Rasul. Oleh karena itu Allah perlu meyakinkan, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tapi Al-Quran itu diturunkan, unzila, diturunkan, tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk membenarkan terhadap yang sebelumnya, minal kutub, di antara kitab-kitab. Kita tahu kitab-kitab yang sebelumnya itu ada kitab Taurat, Injil, Zabur, ada Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Syekh, dan yang lain-lain tentang kitab-kitab yang sebelumnya. Itu tidak ada yang berbeda dengan Al-Quran. Kalau toh ada itu, Al-Quran menasakh, memperbarui hukum. Jadi Al-Quran itu justru membenarkan terhadap apa yang sebelumnya. Dan ini bisa dibuktikan karena pada waktu Al-Quran diturunkan masih banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang notabene mereka mendapatkan kitab melalui rasul-rasulnya, melalui Nabi Allah Musa. Ada kitab Taurat, kemudian ada kitab Injil, masih bisa dicocokkan, disesuaikan apakah Al-Quran itu menyimpang dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsil al-kitab, di samping itu Al-Quran itu juga menjelaskan Alkitab, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum. Alkitab itu yang dimaksudkan maka tabahullahu minal ahkam, hukum-hukum yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Wawairihi, dan bukan hanya hukum, dan yang lain-lain juga ada di dalam Al-Quran. Jadi di samping Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, Al-Quran itu juga ada tambahan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan di samping itu masih ada tambahan lagi Al-Quran, banyak tambahan-tambahan yang lain tentang informasi yang sangat penting di dalam Al-Quran itu. Ini bantahan Allah kepada orang-orang yang meragukan terhadap Al-Quran. Bahkan kemudian Allah meyakinkan lagi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Min Rabbil Alamin, diturunkan min Rabbil Alamin, diturunkan itu Tuhan yang menguasai alam. Hal ini juga meyakinkan. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan dan memang diturunkan dari Allah, Tuhan yang menguasai alam, bukan buatan Muhammad gitu ya. Jadi
min rabbil alamin muta'alliqun bi tasdiqin, ya. Jadi ada tasdiqal ladzi baina yadayhi, jadi yang membenarkan tadi itu diturunkan dari Tuhan yang menyeru dua orang. Au bi'unzila, atau muta'alliqnya min rabbil alamin itu dikaitkan atau ta'alliqnya itu kepada unzila, ya. Walakin unzila tasdiqal ladzi baina yadayhi. Unzilanya alam hadhuf, yang dibuang. Baik, wa quri'a bi raf'i tasdiq wa tafsil, ya. Dan tasdiqo dan tafsila tadi bisa dibaca dengan rafa, tasdiqu atau tafsilu. Tadi sudah saya bacakan tadi seperti itu. Bi taqdiri dengan diperkirakan kalau dibaca dengan rafa itu berarti huwa tasdiqu, huwa tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsilul kitab. Ada perkiraan, ada kata-kata huwa itu menjelaskan tentang perbedaan di kalangan ulama qurra tentang bacaannya yang seperti yang saya bacakan tadi. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsilul kitab. Itu ayat pertama. Am yaquluna iftara, atau bahkan mereka mengatakan iftarahu, maksudnya ikhtalaqahu Muhammad. Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad. Ini tuduhan mereka kepada baginda Rasul. Tuduhan itu oleh Allah diajari. Qul, katakan, jawablah mereka, ya, disuruh menjawab, fa'tu bi suratin mithli, datangkan satu surat saja, mithlihi, yang semisal dengan surat Al-Quran. Datangkan minal fasahah, ya, yang dimaksudkan yang serupa itu, yang serupa dengan surat Al-Quran itu minal fasahah, terdiri dari kefasihan bahasa Al-Quran, wal balaghah, ya, tentang kesusastraan Al-Qurannya, ala wajhil iftira, yang dituduhkan dengan dibuat-buat tadi. Apa memang seperti itu, dibuat-buat? Fa innakum arabiyyun fusaha, maka sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang Arab yang fasih bahasanya, mithli, seperti saya, ya. Ini Allah mengajari kepada baginda Rasul untuk menjawab tuduhan mereka, katanya Al-Quran itu dibuat oleh baginda Rasul. Disuruh menjawab bagaimana? Kalau memang itu buatan baginda Rasul, sekarang bikin sendiri, bikinlah kamu sendiri, ya, yang satu surat yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja, di mana Al-Quran itu terdiri dari satu susunan kalimat yang fasih dan yang sastranya, tingkat sastranya tinggi, gitu ya. Karena katanya mereka itu adalah orang-orang Arab yang fasih. Mithli, maksudnya seperti baginda Rasul. Baginda Rasul itu kalau berbicara dengan memang bahasanya bahasa yang fasih juga. Perlu diketahui bahwa pada zaman itu, ya, masih gencar-gencarnya adanya satu perlombaan tentang bagaimana bahasa Arab itu
indah, bagaimana puitisasi bahasa Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu pada puncaknya saat itu. Sebab begini, sebelum baginda Rasul diutus menjadi utusan Allah, ada yang namanya Mekah itu sejak dulu dipakai untuk haji, pergi haji. Ya. Nah, pergi haji itu oleh mereka dikelola sebelum puncak haji, ya, sebelum mereka melakukan wukuf di Arafah, mereka mengadakan satu acara-acara festival, ada namanya festival Ukal, ada festival Mujanna, di mana di antara festival itu ada satu perlombaan yang berkaitan dengan puitisasi bahasa Arab. Ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menyusun bahasa Arab, menyusun puisi bahasa Arab yang indah. Setiap tahunnya, sebelum pelaksanaan haji selalu ada namanya festival Ukaz. Nah, di situ menampilkan puitisasi. Bahkan dalam kebiasaannya, di antara 10 puisi yang masuk nominasi, ya, menjadi pemenangnya, itu nanti akan digantung di Ka'bah. Karena ada perlombaan seperti ini, maka mereka menampilkan begitu indah bahasa Arab yang mereka tampilkan. Oleh karena itu ditantang oleh Allah, kalau memang kamu itu kalau memang sudah mengerti bahasa Arabnya sudah bagus, ada kesastranya tinggi. Sekarang ditantang oleh Allah, buat Al-Quran satu surat seperti Al-Quran, seperti surat Al-Quran yang tingkat kefasihannya juga bisa menandingi. Ini diberikan kepada orang-orang Arab yang memang sudah tingkat bahasa Arabnya tinggi, tapi mereka tidak mampu. Ya. Bahkan oleh ayat ini diteruskan, wad'u man istata'tum min dunillah, undanglah, ajaklah. Untuk apa? Lil i'anati alaihi, untuk bisa menolong, ya, membuat satu karya tandingan. Ya. Satu surat saja, nggak usah banyak-banyak, satu surat saja. Ya. Siapa yang diundang? Man istata'tum, siapa saja di antara kalian yang mampu, min dunillah, selain Allah. Ai ghairihi, artinya bukan selain Allah, pokoknya undang siapa saja, jin boleh, ya, siapa saja yang mampu mau menyusun satu surat yang semisal dengan Al-Quran, in kuntum shadiqin, kalau kalian mengaku benar. Jadi ini tantangan Al-Quran, menantang kepada mereka yang notabene orang-orang Arab itu ahli di dalam puitisasi bahasa Arab, ahli dalam kesusastraannya, ya, ditantang, mampu nggak membuat seperti Al-Quran yang tingkat tinggi, tingkat kefasihannya, tingkat kesusastraannya tingkat tinggi. Ini sampai wad'u man istata'tum, disuruh undang siapa saja, nggak usah orang satu, orang banyak bergotong royong untuk membuat satu surat saja. Ini sampai sekarang tidak ada yang mampu membuat andingan seperti itu, padahal hanya satu surat. Pernah dalam satu sejarah itu ada nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzdzab.
Musailamah Al-Kadzdzab itu pernah membuat satu karya tandingan, ya, membuat susunannya seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itu ya. Itu surat itu mengungkap masalah hari kiamat yang memang peristiwa yang sangat hebat. Hari kiamat itu diungkap oleh Al-Quran dengan puitis. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi ini menyangkut masalah hari kiamat yang memang betul-betul hebat, ya. Ditandingi oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Al-fil, mal fil, wa ma adraka mal fil. Jadi ya, susunannya sama, tapi isinya kan jauh. Ini yang dibahas masalah gajah saja, ya. Jadi al-fil, ya. Tahu al-fil gajah, ya. Wama adraka mal fil, apa gajah itu? Nah, al-fil lahu khurtumun tawil, ya. Gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Itu gajah. Kalau hanya gajah anak kecil saja sudah tahu, ya. Mungkin yang dibahas begitu. Itu pun mencontoh Al-Quran, ya. Karena katanya mau menandingi karya Al-Quran, gak bisa. Kalau kita mengungkap lagi tantangan-tantangan Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sebetulnya, dan itu sangat indah Allah menata tantangannya. Ada kalanya Allah menyebutkan faktu bisuratin seperti ini, ya. Ada kalanya Allah itu menyebutkan dengan faktu bi'ashir suwarin. Ini kalau kita melihat susunan tantangan Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, maka datangkan satu surat saja. Itu ayat ini diletakkan pada surat yang kedua. Surat yang pertama kan surat Al-Fatihah. Artinya setelah dipersilakan baca surat Al-Fatihah satu surat. Begitu satu surat dibaca, pada surat yang kedua ditantang oleh Allah. Ya, datangkan satu surat saja. Seperti surat Al-Fatihah lah. Gitu, ya. Itu nggak mampu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menantang lagi pada surat yang ke-10. Ya, ini surat Yunus ini yang ke-10. Sudah 10 surat. Ditantang lagi, qul fa'tu bi suratin mithli. Datangkan satu surat saja. Setelah Allah menyebutkan 10 surat, Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, kemudian surat Taubah, baru surat Yunus yang ke-10 ini. Datang lagi, datangkan satu surat saja, tak bisa, belum mampu. Ditambah lagi, baru kemudian pada surat yang ke-11 Allah menantang lagi. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithli. Ya. Setelah dipersilakan membaca 10 surat, ya, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Yunus, ya, sudah ditantang lagi. Sekarang pada surat yang ke-11 Allah menantang dengan kata-kata fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat. Datangkan sekarang 10 surat. Satu surat saja nggak bisa, ya. Sekarang sudah, tapi kan sudah diberikan
diberikan keleluasaan untuk menelaah 10 surat dari surat Al-Fatihah sampai surat Yunus, sudah 10 surat. Sekarang surat yang ke-11 Allah menyebutkan qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Datangkan 10 surat sekarang. Undang semua siapa saja yang mampu membuat tandingan. Enggak usah satu orang keroyokan, ya. Nah, kalau apa ya? Apa ya? Orang Walid mungkin. Oh. Iya, datangkan 10 surat. Ini diletakkan pada surat yang ke-11. Indah sekali Allah menata. Kemudian di dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra Allah juga menantang lagi. Surat Al-Isra itu kan sudah separuh Al-Quran. Allah juga menyebutkan lagi, qul la in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi. Seandainya, katakan seandainya berkumpul manusia dan jin untuk membuat satu misal, ya, satu misal seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, tidak mungkin mereka bisa membuat, ya, seperti itu, nggak bisa. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun antara sebagian dengan sebagian yakin bergotong royong untuk membuat satu tandingan, nggak mungkin. Ya, ditegaskan oleh Allah. Ya, setelah setengah Al-Quran, surat Isra itu kan juz ke-15. Artinya sudah setengah Al-Quran dibuat kesimpulannya, nggak mungkin bisa, ya, gitu. Masih ada lagi tantangan lagi dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat kalau surat Hud tadi yang 10 surat, ya, di dalam surat At-Tur, ya, di dalam surat At-Tur itu sudah hampir di atas 20, ya. Itu ada kata-kata lagi, am yaquluna taqawwala bal la yu'minun, ya, falyatu bi haditsin, maka datangkan satu karya bi haditsin mithli, ya, satu karya yang semisal dengan Al-Qur'an, in kanu shadiqin, apabila kamu benar. Sudah dipersilahkan, ya, meneliti semuanya. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Itu disebutkan di dalam surat Al-Qasas itu juz 20. Artinya ketika sudah 2/3 Al-Quran, juz 20 kan 2/3 Al-Quran, ditantang lagi oleh Allah. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma, ya, attabi'hu in kuntum shadiqin. Jadi ada tantangan-tantangan Allah Subhanahu Wa Taala itu disusun secara rapi, ya, mulai dari satu surat nggak bisa, tantangan lagi satu surat lagi nggak bisa, kalau enggak ya 10 surat, kalau enggak ya seluruh Al-Quran kalau bisa, kalau enggak bisa ditegaskan oleh Allah, nggak bisa kamu, walau kamu mengumpulkan manusia dengan jin bergotong royong membuat satu Al-Quran, nggak bisa, gitu. Itulah Al-Quran menyebutkan demikian, ya. Kebetulan yang kita bahas ini kan pada surat Yunus, surat yang ke-10, ya, yang menyebutkan baru qul fa'tu bi suratin mithlihi, satu surat saja. Baru nanti setelah surat Hud nanti ada tantangan 10 surat. Bal kadzabu,
Jadi mereka tidak bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian mengaku benar, buat seperti itu. Li'annahu iftira, kalau untuk membuktikan kalau Al-Quran itu dibuat-buat oleh baginda Rasul. Kemudian Allah menegaskan, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Bahkan kalian semua itu mendustakan bima lam yuhitu bi'ilmihi, terhadap yang belum kau ketahui secara utuh. Al-Quran baru didengar-dengar saja, belum diteliti, ya. Mereka sudah mendustakan. Kalau seandainya mau meneliti Al-Quran, diteliti betul, pasti mereka akan beriman. Karena mereka tidak mau meneliti Al-Quran, ya, belum tahu yang sebenarnya, ya, akhirnya mereka ya mendustakan itu, ya, karena nenek moyangnya menyembah berhala, karena mereka hanya mengikuti nenek moyang saja. Ketika ditodori Al-Quran, a priori nggak mau dilihat Al-Quran itu, nggak mau diteliti kayak apa sih Al-Quran itu, pokoknya didustakan terlebih dahulu. Bal kadzabu wa lam yuhitu bi'ilmi. Mereka mendustakan itu sebelum mengetahui Al-Quran secara utuh, masih dengar-dengar aja, ya. Lam yuhitu bi'ilmihi, maksudnya Al-Quran, walam yatadabbaruhu, mereka belum memfikirkan, belum meneliti satu persatu di antara susunan Al-Quran. Padahal ternyata hanya satu surat Al-Fatihah saja mereka sudah kagum, ya. Makanya kalau kita melihat ini barangkali yang kaitannya dengan Sayyidina Umar yang sering saya ceritakan. Sayyidina Umar itu adalah seorang ahli puisi, ya, yang salah satu karya puisinya itu masuk nominasi, digantungkan di Ka'bah. Itu tandanya berarti mendapatkan penghargaan puisinya Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar itu ahli bahasa, ahli puisi. Bayangkan, nggak mau masuk Islam, walaupun sudah tahu Al-Quran itu ada, cuma Sayyidina Umar tidak mau meneliti, dengar gitu aja. Ada Al-Quran nggak didengarkan. Begitu tahun ke-6 Sayyidina Umar itu mendengarkan langsung dari adiknya yang sedang membaca Al-Quran, ya. Begitu masuk rumah, Sayyidina Umar itu jalan di jalan, bawa pedang terhunus, mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Apa nggak malu, adikmu sendiri sudah masuk Islam, ya. Apa nggak malu kamu? Ambil saja. Iya, Fatimah, namanya Fatimah. Apa nggak malu kamu? Mana? Langsung kembali menuju ke rumahnya Fatimah, mau dibunuh, ya. Begitu masuk di rumah, saya terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Sayyidah Fatimah bintul Khattab, ya. Didengarkan, langsung kagum dia, ya. Begitu mendengarkan sebentar itu, ya, karena Umar itu adalah orang ahli bahasa. Begitu mendengarkan susunan bahasa indah, waktu itu yang dibaca adalah surat Thaha. Surat Thaha dibaca, didengarkan, diresapi. Walaupun hanya sebentar, karena instingnya seorang ahli bahasa langsung memberikan satu kesimpulan, ini bukan ciptaan manusia, ya. Surat Thaha yang dibaca hanya sedikit aja, kan, beberapa ayat saja. Ini bukan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia, saya mampu menandingi, ya. Dia ahli bahasa, ya. Makanya saat itu langsung masuk Islam, ya. Memang ceritanya masuk Islamnya Sayyidina Umar itu hebat, ya. Sempat Fatimah itu ditampar, ya.
Tapi yang perlu dicatat di situ adalah Sayyidina Umar masuk Islam itu karena melihat susunan Al-Quran yang tinggi-tinggi. Nah, makanya kalau Allah kemudian memberikan satu kesimpulan, kullu in jitama'atil insu wal jinn ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat satu bimithli hadzal Qur'an, satu karya tandingan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna, tidak mungkin mereka bisa membuat bimithlihi seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir, walaupun mereka bergotong royong untuk membuat tandingan Al-Quran. Jadi oleh karena itu Allah menyimpulkan bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi, ya karena mereka tidak tahu, ya belum tahu seutuhnya, langsung saja mendustakan Al-Quran. Walamma ya'tihim ta'wil, belum mengetahui seutuhnya, juga belum mengetahui belum tahu, belum didatangkan penjelasan tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ancaman-ancaman, ya. Walamma ya'tihim ta'wilu, belum datang kepada mereka itu ta'wilu, satu penafsiran, penjelasan tentang yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan apa? Syekh Jalaluddin menjelaskan akibat ma fihi minal wa'idi, ya, akibat dari apa yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk peringatan-peringatan. Ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu. Ancamannya bagaimana ancamannya? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah pendustaan itu sebagaimana orang-orang terdahulu itu mendustakan. Ya. Jadi dulu juga sudah ada yang mendustakan kitab Taurat, kitab Injil, kitab yang sebelumnya juga didustakan oleh mereka. Utusan-utusan Allah itu, utusan-utusannya itu didustakan oleh Allah. Bahkan sampai dibunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dibunuh oleh mereka. Ini orang-orang yang mendustakan utusan-utusan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diancam, fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Sekarang ya, perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang zalim dulu, yaitu zaman Bani Israel atau zaman nabi-nabi yang terdahulu, zaman Nabi Allah Nuh, nabi-nabi yang terdahulu, itu semuanya kan ada akibatnya. Ya, apa akibatnya? Akibatnya orang zalim bitakdzibir rusul, karena mereka mendustakan rasul-rasulnya, ya. Akhir amrihim minal halak, akhir daripada urusan mereka karena mereka mendustakan rasul-rasulnya, dibinasakan oleh Allah, ya. Dibinasakan seperti Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Soleh, yang mendustakan kemudian dimusnahkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengancam di dalam Al-Qur'an, disebutkan wa kullan akhadna bidzambi, masing-masing di antara mereka itu akan disiksa sesuai dengan dosanya. Faminhum man awsanna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami jatuhkan kerikil-kerikil, ya, kepada mereka, ya. Dulu zaman kaum yang terdahulu dibinasakan oleh Allah, diturunkan kerikil-kerikil. Wa minhum man akhadhathu sayha, ada yang dibinasakan mereka itu disiksa dengan akhadhathu sayha, dengan suara keras yang mengguntur, ya, akhadhathu sayha. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada yang mereka itu dibenamkan di dalam tanah, ya.
Ya, dibenam-benamkan tanah itu kayak seperti yang dulu di Sulawesi itu ada gempa, ada tanah, tahu anjlok gitu ya. Ya seperti itu. Khasafna bil ardh aminuhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan seperti Firaun. Wa kama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak berbuat aniaya, tetapi mereka sendiri yang berbuat aniaya, yaitu dalam bentuk mendustakan utusan-utusan Allah. Itu ancaman Allah. Jadi fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Lihatlah orang-orang yang terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah kayak apa itu tadi. Ada yang dibenamkan dalam tanah, ditenggelamkan, ada yang dihujani batu kerikil, ada yang kena suara yang keras, mengguntur. Itu zaman nabi-nabi yang terdahulu. Tentunya orang-orang yang mendustakan baginda Rasul, ya nantinya akibatnya seperti itu juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya kita sangat berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala man amina wa ala man wasala fi shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min awliyaillah wa ibadihi salihin aina ma kanu masyayikh lahu bil ma wa bihi wa bahri wa jawla sultan kanjeng Sunan Ampel Rasulullah sallallahu alaihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وفهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Yeah.